Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, nyuwun pangapunten iki ganggu waktunya dan terima kasih tempat yang telah diberikan pada saya nggih Pak. Pak Jariman Bingki hari ini sehat selalu dan bahagia selalu. Di sini saya bertemu dengan Bapak termasuk ingin mewawancarai salah satu kepala sekolah di Kabupaten Blora, yaitu di Kecamatan Japang ya Pak, di SD Padaan Tunggal gitu. Padaan 2 gitu. Padaan 2 yaitu dalam rangka demonstrasi kontekstual yaitu pendidikan guru penggerak. Bapak ini mau bertanya-tanya nih Pak, Pak Jariman nih. Pertama ini masalah nih Bapak, jadi selama ini bagaimana Bapak itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Bapak atau bujukan moral? Maksudnya itu cara mengidentifikasi kasus-kasusnya itu bagaimana? Menurut Bapak? Menurut saya untuk menemukan etika moral, ini ditemukan pengamatan khusus perilaku baik Bapak dan Ibu guru dalam mengajar ke anak-anak sehingga dapat menemukan masalah-masalah yang berkaitan dengan moral, terutama moral yang etika yang ingin ditransfer ke anak. Nah, itu Bapak guru harus dapat menjadi contoh dulu. Baru itu disampaikan kepada anak-anak baik melalui tata tertib sekolah, tata tertib kelas atau peraturan-peraturan kelas atau kesepakatan yang ada di kelas. Itu perlu diterapkan. Berarti intinya adalah pengamatan khusus ya Pak. Oke, siap. Oke, Bapak, untuk yang berikutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bapak. Artinya sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam saya mengambil keputusan untuk diterapkan di sini, memang kita harus belajar dari kasus yang ditemukan oleh Bapak dan Ibu guru. Nah, kalau sudah ditemukan, kita musyawarahkan dengan Bapak dan Ibu guru yang menemukan kasus tersebut. Nah, untuk itu kita ambil musyawarah mufakat bagaimana mengatasi etika anak-anak yang perilakunya menyimpang dari aturan-aturan itu. Kita sepakati, kita ambil langkah-langkah supaya anak itu tidak mengulang etika-etika moral yang kurang diharapkan. Siap. Berarti yang pertama adalah mempelajari kasus, menganalisa kasus itu Pak. Yang kedua, dan kemudian dibawa ke musyawarah gitu, untuk mendapatkan kesepakatan dan untuk pengambilan itu harus diambil tindakan. Oke, Bapak, diambil tindakan gitu. Oke, Bapak, kemudian yang berikutnya lagi itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Maksudnya langkah-langkah dalam pengambilan keputusan itu Bapak? Ya, dalam langkah-langkah pengambilan keputusan memang yang pertama yang saya ambil adalah tetap melalui pengamatan yang dihasilkan dari rapat pendidikan kami. Kita pelajari, kita bahas. Setelah itu kita menemukan kelemahan SD ini. Baru kita musyawarahkan bagaimana cara mengatasi kelemahan tersebut. Kemudian kita lakukan tindakan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang kita temukan tadi. Siap. Oke Bapak, berarti langkah Bapak pertama adalah pengamatan dari rapat dulu ya Pak, mengenai hal-hal yang terkait sama anak gitu. Terus kemudian menemukan kelemahannya, terus kemudian musyawarah, tindakan begitu gitu. Kurang lebihnya seperti itu gitu, Pak Jariman gitu. Oke, baik Bapak. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya Bapak, itu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Yang saya anggap efektif yang pertama memang dalam dilema etika ini Pak. Yang pertama seperti tadi, kita tanggapi, kita angkat masalah-masalah yang ditemukan oleh Bapak dan Ibu guru, langsung kita
musyawarahkan, kita temukan cara-caranya bagaimana mengatasi. Kemudian yang ketiga, kalau perlu orang tua, wali murid, komite kita ikutkan untuk mengatasi hal tersebut. Itu kalau masalahnya berat, kalau ringan ya tidak sampai situ. Dan yang terakhir kita ambil keputusan bersama-sama. Oke. Oke Bapak, berarti yang efektif itu berarti intinya adalah musyawarah kita. Musyawarah. Oke, siap. Kemudian berikutnya Bapak, untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak, merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di dunia etika. Yang merupakan tantangan, yang pertama itu adalah masalah-masalah itu atau etika anak itu kadang munculnya Pak, munculnya pada kesempatan anak-anak tidak belajar, maksudnya di luar kelas atau di halaman atau di lapangan atau di rumah, munculnya kadang-kadang di situ Pak. Lah kemudian baru kok bawa ke sekolah. Nah, itu memang tantangan Pak. Oke, baik, berarti tantangannya itu adalah permasalahan dari rumah tapi juga ke sekolah itu. Iya, kebanyakan seperti itu. Baik Pak Jariman. Terus ini ada pertanyaan lagi Bapak. Ini menurut Bapak, apakah Bapak ini memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal Bapak untuk menyelesaikan bentuk dan prosedurnya itu? Ya prosedurnya waktu itu sesuai permasalahan yang muncul Pak, tidak terjadwal secara teratur. Ya kalau ada masalah baru kita selesaikan seperti itu. Berarti sesuai permasalahan Pak, besar kecilnya permasalahan kalau emang bisa dieksekusi di tempat ya dieksekusi di tempat kalau emang perlu ada jadwal ya jadwalin gitu Pak. Oke, siap. Fleksibel berarti Pak. Fleksibel. Oke, baik. Terus kemudian ini Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema yang mempermudah ya, terutama Bapak dan Ibu guru semuanya komitmen bersama-sama untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di kelas, masalah-masalah yang ada di sekolah itu semuanya kompak. Baik komite, Bapak dan Ibu guru semuanya kompak. Jadi permasalahan di sini semuanya mudah dan teratasi. Amin. Alhamdulillah kita. Berarti intinya adalah melibatkan Bapak Ibu guru semua, warga sekolah semua, terus kemudian komite dan orang tua siswa Oke, siap. Bapak, ini untuk penghujung pertanyaan nih Pak. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, itu pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan yang terkait dilema etika Bapak? Ya, pembelajaran yang dapat saya petik Pak, ini untuk pembelajaran dilema etika ini, insya Allah ini akan bisa teratasi, bisa hilang dengan cepat permasalahan-permasalahan yang ada itu, karena sekarang ini didukung oleh program sekolah bisa ngaji Pak. Program sekolah bisa ngaji itu banyak mengajarkan etika, adab-adab pada anak, sehingga anak itu dengan sendirinya tidak ada hal-hal yang mungkin yang akan dilakukan yang bertentangan dengan anak yang lain, atau pertengkaran dengan anak lain, atau perundungan atau bullying itu dengan sendirinya mudah teratasi. Siap. Oke Bapak. Berarti dengan adanya SSN itu sekolah bisa ngaji itu membantu Pak. Membantu mulai dari akhlak, pembinaan, kebiasaan positif Siap Bapak. Saya sudah cukup. Terima kasih Pak dari waktunya. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu, berkah selalu, dan tentunya selalu mendapat rahmat dari Allah SWT. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Pomi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, mohon maaf, ini saya mau minta waktunya Ibu untuk melaksanakan tugas, yaitu wawancara
kepala sekolah nih, ya ini tugas demonstrasi kontekstual, salah satunya adalah tugas pendidikan guru budaya. Kira-kira Ibu bersedia nih? Iya, bersedia Pak. Oke, ada waktu ya Bu? Oke. Alhamdulillah ada waktu. Oke, makasih ya Bu waktunya dan tempatnya yang telah diizinkan untuk saya wawancara. Baik Ibu, wawancara akan segera saya mulai. Untuk yang pertama, pertanyaannya begini Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Untuk cara saya sendiri mengidentifikasi kasus-kasus tentang dilema etika tersebut yaitu dengan melakukan observasi terlebih dahulu Pak Jaro. Jadi melakukan observasi terhadap kasus yang sedang saya hadapi. Ya. Oke, berarti intinya melakukan observasi terlebih dahulu gitu. Ya. Baik. Terus yang kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Ibu dan atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Jadi kalau misalnya ada dua kepentingan yang sama-sama benar, kemudian juga mengandung dua kebijakan, langkah yang saya lakukan itu menentukan skala prioritas terlebih dahulu. Jadi mana kepentingan yang harus saya selesaikan, atau mana kepentingan yang bisa dihandle oleh guru-guru atau wakil-wakil saya. Baik, berarti intinya adalah skala prioritas terlebih dahulu gitu. Kalau misalkan ketemu dua kepentingan yang sama. Baik, yang kemudian yang berikutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini gitu? Dalam menghadapi kasus-kasus di sekolah itu sendiri, langkah-langkah yang saya lakukan yang pertama itu pasti melakukan observasi terhadap kasus yang ada. Kemudian yang kedua yaitu melakukan diskusi atau bertukar pikiran dengan Bapak Ibu guru bagaimana cara menghadapi kasus ini atau menanganinya seperti apa. Kemudian yang ketiga itu mengambil keputusan sesuai dengan kesepakatan bersama, hasil kesepakatan bersama. Kemudian yang selanjutnya nanti mengambil keputusan berdasarkan hasil tersebut. Siap. Oke. Berarti ada tiga nih, yaitu observasi, kemudian diskusi dengan guru-guru, kemudian pengambilan keputusan bersama. Oke, baik. Berikutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan, khususnya kasus-kasus dilema etika? Menurut saya hal yang efektif dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika itu sendiri yaitu dengan melakukan diskusi bersama. Kalau misalnya kita melakukan diskusi bersama, apabila aturan tidak sesuai dengan hati nurani kita dapat menerima masukan dari orang lain gitu. Oke, siap. Oke. Berikutnya Ibu, hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Bagi saya sendiri tantangan dalam kasus dilema etika ini sendiri itu yaitu ketidaksesuaian hati nurani dengan peraturan yang sudah ada. Jadi kayak ada sedikit bentrok gitu Pak. Ketidaksesuaian hati nurani terhadap keputusan itu. Iya, terhadap keputusan. Siap. Baik Ibu, kemudian pertanyaan yang berikutnya lagi, apakah Bapak Ibu memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya nih? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk pertanyaan ini biasanya saya mengingat terlebih dahulu kasus mana atau permasalahan mana yang dapat diselesaikan secara langsung. Jika ringan itu berarti diselesaikan secara langsung. Jika kasus tersebut memerlukan diskusi, kemudian memerlukan pihak-pihak yang lain, maka saya akan melakukan penjadwalan untuk rapat diskusi dengan pihak-pihak yang terlibat. Oke, berarti intinya kalau kasusnya kecil itu bisa langsung dieksekusi di tempat Ibu, tapi kalau misalkan berat itu mengalami tahap-tahapan seperti diskusi dan lain sebagainya. Oke, siap. Berikutnya Ibu, apakah seseorang
adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus dilema etika? Untuk faktor lain atau seseorang yang mempermudah bagi saya itu Bapak Ibu guru, karena dengan Bapak Ibu guru yang selalu membantu bekerja sama bersama-sama akan mempermudah dalam mengatasi kasus-kasus atau permasalahan yang terjadi. Oke, siap. Jadi intinya Bapak Ibu guru pastinya Ibu yang bisa membantu mengambil keputusan. Baik, untuk pertanyaan terakhir, pertanyaan penghujung. Pertemuan gitu, maksudnya di pertanyaan terakhir gitu, ini dari semua hal yang telah disampaikan, telah Ibu sampaikan tadi barusan, itu pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Berdasarkan tadi yang sudah saya jawab, untuk pembelajaran yang dapat saya ambil dalam mengambil keputusan berdasarkan dilema etika tersebut, yang pertama yaitu kita harus menentukan skala prioritas terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu ketika mengambil keputusan kita harus mengambil keputusan berdasarkan hasil diskusi bersama. Berarti tahap pertama adalah skala prioritas Ibu. Ini yang kedua adalah pengambilan keputusan berdasarkan hasil diskusi. Oke, siap. Oke, baik Ibu, cukup jelas sih. Terima kasih atas wawancaranya pada pagi hari ini ya Bu. Mudah-mudahan Bunda Kumi sehat selalu, bahagia selalu, dan salam buat keluarga. Terima kasih Bu.